Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala mirid dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi dengan saran Kang Dedi NT garis miring DW garis miring SP. Ada yang perlu saya sampaikan di sini. Salam hormat saya dulu terutama kepada para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para sesepuh, tokoh Islam, tokoh-tokoh budaya, dan tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh spiritual yang ada di Pulau Jawa maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Terkhusus salam hormat saya kepada sahabat atau orang yang pernah kenal saya tahun 2009, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Karena kebetulan beliau pernah bersama saya 6 kali di Pulau Bangka saat saya memimpin salah satu organisasi di Pulau Bangka. Beliau saya bawa ke Pulau Bangka sebanyak 5 kali, ke Pulau Belitungnya sebanyak 1 kali. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara para pendengar sekalian, ada orang yang berkata dan terkadang salah artikan dan salah memaknakan tentang hakikat dan marifat ayat Al-Quran. Saya tidak banyak menyampaikan, terutama yang berkaitan erat dengan kata-kata memperingatkan. Yaitu di ayat Al-Quran ada yang tertulis, yaitu Uz'uni ila rabbika bil hikmah. Secara hakikat dan marifat di situ artinya adalah tunjukkanlah manusia ke jalan Tuhan, ke jalan Allah dengan cara yang baik. Apa hakikatnya pengertian tersebut? Hakikatnya yaitu jalankan dengan cara yang baik oleh bibir kita, oleh tangan kita, oleh perilaku kita, oleh segala perbuatan kita yang tidak menyakiti orang lain. Itu secara hakikatnya. Lalu secara makrifatnya apa, Pak Dedi, tentang pengertian itu? Secara makrifatnya hasilnya lihat oleh kita. Setelah kita memberi saran kepada orang dengan cara yang baik, maka lihatlah hasilnya. Adakah orang yang tersinggung karena ucapan kita? Adakah orang yang sakit hati karena ucapan kita? Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalimatnya saja sudah jelas. Uz'uni ila rabbika bil hikmah. Tunjukkan manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Lalu saya mengambil contoh lagi satu. Mengetahui semua para alim ulama dan penceramah bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat sidik, tablik, amanah, patonah. Ada orang yang berasumsi bahwa sifat ini hanya dimiliki oleh Nabi. Betul, sifat ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak bisa belajar tentang perilaku itu? Contoh, sidik. Benar, jujur. Benar itu gimana? Ya kalau memang berbicaranya benar sesuai dengan ajaran agama, maka orang tidak ada yang tersinggung. Tabliknya, sampaikan segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Di atas mimbar, sampaikan. Di jalan, di rumah, dimanapun, sampaikan dengan cara yang baik. Amanah itu semua pesan yang diamanatkan kepada kita untuk dijalankan dengan baik. Jangan menyimpang dari amanah yang sesungguhnya dari ajaran Islam. Tahu perilaku Muhammad itu sidik, amanah, patonah, dan tablik. Atau sidik, tablik, amanah, patonah. Lalu kemudian patonahnya apa? Menyampaikannya dengan benar, dengan sesuai, dapat dipercaya. Jangan diselewengkan. Kalau Rasul ceramah tidak pernah merusak dan tidak pernah menghina, serta tidak pernah mencaci orang di atas mimbar, lalu kenapa kita mencaci maki? Satu lagi, tahu pengertiannya bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu benar pengertiannya, Islam itu penyempurna. Tapi jangan pernah berniat untuk mengislamkan orang yang ada. Saya kategorikan, jangan pernah berniat mengislamkan. Ya memberi saran boleh, tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Yang disebut dengan rahmatil alamin itu, jadikan agama ini sebagai penyelamat di akhir kemudian.
Yang Islamnya saja dulu jalankan kita sesama Islam, sesama pemeluk Islam. Orang lain jangan sampai kita singgung, kira kita pun jangan sampai disinggung orang. Kira kita pun jangan sampai disinggung orang lain. Itu yang dimaksud dengan rahmatal lil alamin. Kenapa saya kategorikan jangan pernah ingin mengislamkan orang lain? Rasulullah aja tidak bisa mengislamkan keluarganya sendiri. Para pamannya, para karuhunnya, para sesepuhnya. Itu contoh nyata. Makanya kita jangan pernah ingin mengislamkan orang lain. Jangan pernah. Tujuannya memberi saran, Pak? Boleh. Beri sarannya tadi sesuai dengan yang benar. Sesuai dengan sidiknya, dengan tabliknya, dengan amanahnya, dengan patonah. Kita belajar dari contoh Rasulullah. Kita memang tidak akan pernah seperti tingkah laku Rasulullah. Tapi kita bisa belajar dari perilaku Rasulullah. Dan pada akhirnya pada ayat kemudian ada yang berbunyi, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Kalau sekarang pengertiannya, bacalah Al-Quran itu oleh kamu dengan baik, perilaku dengan baik, dengan tata tertib yang baik, dengan adab yang baik, dengan sopan santun yang. Sekarang baca Al-Quran itu yang tertulis itu. Lalu pada saat mati ayat itu berubah alimatnya menjadi Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Itu adalah lihatlah amal perbuatanmu. Kamu saja yang merasakannya sekarang. Kamu yang menikmatinya sekarang, kamu yang menerima buahnya sekarang. Kalau pengertian itu sudah berubah menjadi akhirat. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, khususnya para penceramah, saya katakan saya bukan penceramah. Saya hanya sekedar ngerti dan bisa. Ya, sekedar ngerti dan bisa, saya berusaha seminimal mungkin berbicara yang benar, ya, tablik menyampaikan yang benar, amanah saya membawa kepercayaan orang dengan benar, patonah pun sama saya melakukan yang benar. Benar dari apa saja, benar ucapnya, benar telunjuknya jarinya, benar kaki melangkahnya, benar hatinya tidak punya praduga buruk kepada orang lain. Itu saja contoh yang nyata dan yang real ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para ustadz, para alim ulama di Indonesia, para ahli budayawan dan para spiritual. Inilah Kang Deddy dalam berbagai macam sisi. Saya akui, saya punya sisi kegiatan yang berbeda. Di mana saya kadang berpenampilan apapun yang sesuai dengan yang saya sampaikan. Karena saya sampai hari ini masih menyampaikan amanat, kata orang dakwah, spiritual, ya. Kemudian kebatinan, ya, kemudian olahraga, memimpin organisasi, dan saya juga masih memimpin atau masih menjadi pelatih pramuka di Provinsi Bangka Belitung, walaupun saya bersifat pasif. Dan saya masih menjadi salah satu penulis sastrawan di Bangka Belitung dengan inisial DN Klang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Sekali lagi salam hormat saya untuk para sesepuh, para kiai, para ustadz, para budayawan dimanapun. Terkhusus salam hormat saya kepada sesepuh yang pernah dekat dengan saya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, yang menurut saya semua amanatnya, semua penyampaiannya the best is the best, dan hampir tidak ada bagi saya beliau menyinggung orang lain ketika beliau menyampaikan amanat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Saya mohon maaf, ajari saya dengan cara yang baik, bimbing saya dengan cara yang baik, tuntun saya dengan cara yang baik. Jika memang bapak, ibu, saudara-saudara lebih tahu dan lebih mengerti dan lebih paham dari saya. Saya akhiri kepada Allah, saya mohon ampun kepada bapak ibu yang mendengarkan ini. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, salam merdeka, salam sejahtera untuk bangsa Indonesia.